Tugas 9, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah SMP Negeri 1 Songgom kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 by Husnul Khotimah. Tujuan pembelajaran pada materi konsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Ini yang pertama, menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan yang ketiga, bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Serta yang keempat adalah tips memilih makanan. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini itu yang pertama, pengertian makanan dan minuman halal. Yang kedua, pengertian makanan dan minuman haram. Yang ketiga, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang keempat, bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Kemudian yang kelima, tips memilih makanan. Pada kegiatan mengamati, silahkan amati 2 gambar berikut, kemudian berikan tanggapan kalian. Setelah kalian mencermati, mengamati 2 gambar yang telah disajikan, kemudian berikan tanggapan kalian pada soal menanya di nomor 1. Pahamkah kalian tentang kriteria makanan dan minuman halal? Yang kedua, tahukah kalian apa saja manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Yang ketiga, tahukah kalian apa bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman haram? Dan yang keempat, bagaimanakah tips dalam memilih makanan yang baik? Sebelum kita mengulas pembelajaran kita pada materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram, lebih lanjut kita perhatikan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Quran surat Al-Maidah ayat 88 ini ada kaitannya dengan konsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Kita lihat pengertian makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita perlu berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Ada kriteria makanan halal. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya,
makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan keselamatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, yakni makanan dan minuman yang dikonsumsi diperoleh menggunakan cara yang benar. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahan atau pembuatannya. Misalnya, makanan yang halal adalah makanan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian minuman halal ini adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman, baik air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Jenis-jenis minuman halal ini diantaranya: 1. Minuman yang tidak memabukkan. 2. Minuman yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, minuman atau air yang tidak mengandung najis. Dan yang keempat, minuman yang didapatkan dengan cara halal. Apa sih manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Ini manfaat yang pertama, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah perintahnya. Yang kedua, umat Islam akan memiliki akhlakul karimah karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal untuk menjadi energi agar dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan ibadah. Dan yang ketiga, kesehatan tubuh manusia akan terjaga karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya dan baik untuk tubuh. Selanjutnya kita masuk ke pengertian makanan haram. Apa sih makanan haram? Ini adalah jenis makanan yang secara syariat Islam tidak boleh dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa. Di dalam makanan haram terdapat banyak mudarat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Maka jauhilah makanan haram. Ada jenis-jenis makanan haram, yaitu yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ini diantaranya daging bangkai, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain-lainnya. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Tadi kita membahas tentang pengertian makanan haram. Sekarang apa sih pengertian minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi minuman haram. Jenis-jenis minuman haram ini diantaranya: 1. Minuman memabukkan atau khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Contohnya, ini ada minuman yang berasal dari air kencing binatang, air yang terkena kotoran cicak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara-cara zalim atau bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, minuman yang diperoleh dari hasil mencuri,
merampas, berjudi, memeras, dan sebagainya. Apa bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman haram? Yang pertama, amal ibadahnya akan tertolak dan doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram ini dapat menyebabkan rusaknya jiwa dan mendatangkan berbagai macam penyakit. Yang ketiga, menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menjadi halangan bagi seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, terancam dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari makanan haram? Ini ada tips dalam kita memilih makanan, yaitu yang pertama, pilihlah makanan yang halal. Yang kedua, pilihlah makanan yang thayyiban atau yang baik. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Yang keempat, berniat ibadah. Yang kelima, makan minum teratur. Dan yang enam, cari tempat yang nyaman. Untuk evaluasi lebih lanjut, silahkan kalian mengerjakan soal berikut ini sebagai refleksi dari kalian memahami materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram yang telah kita ulas dan kita bahas di awal tadi. Evaluasi yang pertama ini ada soal nomor 1, yaitu thayyiban, artinya makanan yang dikonsumsi harus A. mahal, B. banyak, C. sedikit, D. baik. Silahkan mana jawaban yang kalian anggap benar. Setelah kita mengulas materi pembelajaran tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram, coba untuk soal evaluasi silahkan kalian mengerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, thayyiban artinya makanan yang dikonsumsi harus A. mahal, B. banyak, C. sedikit, D. baik. Kedua, bagaimana hukumnya jika memakan makanan halal yang diperoleh dari hasil mencuri? A. tetap boleh, B. makruh, C. haram, D. halal. Soal nomor 3 berikut ini adalah makanan halal kecuali A. makanan yang diperoleh dengan cara benar, B. makanan yang baik, C. makanan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul, D. makanan yang diperoleh dari mencuri. Soal selanjutnya, soal evaluasi nomor 4, perhatikan daftar pernyataan berikut ini. Ada 1 daging babi, 2 jamu, 3 nasi kuning, 4 darah. Manakah yang dinyatakan haram dari daftar pernyataan berikut? Ini adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Soal yang terakhir, ini ada soal nomor 5. Berikut ini adalah manfaat makanan halal kecuali A. memperoleh ridha Allah, B. memiliki akhlak yang baik,
C. Kesehatan tubuh kita akan terjaga. D. Kesehatan tubuh kita akan gampang sakit. Silahkan kalian pilih manakah jawaban yang kalian anggap benar. Untuk jawaban soal evaluasi bisa kalian jawab, bisa kalian tulis di kolom komentar. Demikianlah penjelasan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.